mempunyai ilmu agama yang tinggi tapi masih mempunyai penyakit hati. Apakah ilmu itu bukan jaminan untuk terhindar dari penyakit tersebut? Orang yang berilmu masih sakit hati. Inilah penyakit para ulama. Sitatun yadkhuluna an-nara bi sittatin. Ada 6 kelompok manusia yang masuk neraka gara-gara 6 kelompok. Al-Arabu bil asabiyah. Yang pertama orang Arab, dia masuk neraka gara-gara bangga karena keturunan Rasulullah, karena dia orang Arab. Yang kedua wal umara'u bil juri. Para pemimpin-pemimpin mereka juga penghuni neraka jahanam karena pengkhianat, karena dia berbuat fasik. Yang ketiga wal dahakina bil kibri wa tujaru bil khiyanah, yaitu para pedagang-pedagang itu pedagang yang berkhianat, pedagang berdusta, pedagang yang menipu orang lain, itu juga merupakan penghuni neraka jahanam. Yang ketiga. Yang keempat wadahakina bil kibri, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang dipertua, yang dimuliakan, yang dipuji-puji, dia masuk neraka karena takabur, merendahkan orang lain, merendahkan bawahannya, merasa hina orang lain. Yang keempat wal ahlu rasyitiki bil jahli, yaitu orang yang manusia biasa, orang biasa tapi karena jahil, masyarakat biasa, dia masuk neraka karena tidak mau menuntut ilmu agama, tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau menghadiri majelis ilmu. Yang keenam, yang terakhir, wal ulama'u bil hasad. Inilah syaitan yang paling besar. Para ulama-ulama itu bukan semuanya masuk surga. Tidak sedikit ulama-ulama masa zaman yang terdahulu, mereka lebih alim, mereka lebih banyak amalnya, mereka lebih kuat ilmunya, akan tetapi dia masuk neraka jahanam, kata Rasulullah, bil hasad, karena ada rasa iri hati dan dengki. Inilah yang harus kita benahi hari ini. Inilah yang merupakan perjuangan daripada para ulama, agar mereka benar-benar menjaga dirinya agar tidak pernah bersikap dengki dengan orang lain. Karena katanya sifat katanya manusia sikana, dalam tubuh katanya sikana sifat-sifat buruk, nah sifat syaitaniyah, nah sifat bahimiyah, nah sifat rabbaniyah. Sifat-sifat jahat itu sudah ada. Sifat khinzir, sifat babi itu ada dalam hati kita. Tah sifat babi, loba, tamak, rakus, puyangna tayo dapat johlu. Itu sifat babi namanya. Artinya bui apabila ditren hana makanan yang perle bobi maksudnya puyangna pajuh lain. Itu babi. Imam Ghazali menyampaikan pada manusia itu ada sifat babi, cuma dia tidak tahu bahwa dia bersifat dengan sifat babi. Apa sifat babi? Dia rakus, hansip-sip. Dia selalu loba, selalu meminta, selalu menginginkan, dan selalu dia rakus. Yang kedua, pada manusia ada sifat qalbi, sifat anjing. Anjingnya juah, dia mencari lawan, mencari mangsa, mencari orang pemarah. Jadi orang-orang yang banyak marah itu dia sudah memiliki sifat anjing. Itu kata Imam Al-Ghazali. Sudah ada. Kemudian yang ketiga itu sifat syaitaniyah, adalah sifat dengki hasud. Itu sudah ada pada hati kita. Maka kibancara tanya tak netralisir, tak jaga benar-benar, itu merupakan kesungguhan yang paling besar. Jadi urutnya sebenarnya kita melihat bahwa selalu ada persoalan-persoalan antara seorang ulamanya dengan ulama yang lain, yang sehingga bisa jadi susah para masyarakat itu karena rasa dengki dan iri hati. Ini yang harus dijaga, dan di mana-mana itu ya terjadi. Makanya yang harus sangat berhati-hati, tungku para getanya yang punya ilmu pengetahuan, karena kita semuanya ini berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika, silakan berdakwahlah kamu kepada Tuhan kamu, bukan berdakwah untuk diri kamu. Allah menyampaikan berdakwah kepada Tuhan. Kalau engkau berdakwah kepada Tuhan, tidak ada yang saingan, tidak ada yang merasa kecewa. Karena kenapa? Kita semua ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita dianjurkan bahwa kita berdakwah kepada Allah. Kalau ada orang lain yang berdakwah kepada Allah, kita untung. Sudah ada orang yang menjalankan ud'u ila sabili rabbika, berdakwahlah kamu kepada Tuhan kamu. Jadi ini yang merupakan kadang-kadang penyakit yang menimpa para ulama-ulama. Akan tetapi lihatlah, kita juga yang bukan ulama jangan memandang remeh mereka, karena
mereka merupakan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya ulamanya merasa dengki kepada orang lain, biarlah mereka rasa dengki, urusan mereka dengan Allah taala. Mereka lah yang akan bertobat. Dan juga jangan berburuk sangka, jangan berburuk hati kepadanya, karena mereka lebih tahu, mereka lebih alim, mereka sudah Allah berikan kebaikan. Mereka sudah diciptakan oleh Allah menjadi ulama, itu sebagai petanda mereka merupakan warasatul anbiya. Nah, jadi bila ada hari ini orang-orang yang dengki menjadi ulama, ada. Jadi gedanya yang ada sifat-sifat itu maka harus dijaga. Itulah tugas daripada kita. Memang dalam hidup di dunianya lehat yang harus kita perhatikan, termasuk daripada rahasia-rahasia hati tersebut. Jadi gara-garanya itu kadang-kadang timbullah rasa hasud dan dengki. Ada. Jadinya hanjil dihirkan. Itulah kata Rasulullah, wal ulama'u bil hasadi. Rasulullah menyampaikan ulama itu masuk neraka gara-gara dia hasud, gara-gara dia dengki, gara-gara dia ingin untuk memanggil umatnya ud'u ila sabili nafsihi. Dia memanggil umatnya berdakwah bukan untuk Allah, tapi dia berdakwah untuk dirinya sendiri. Maka kalau dia berdakwah kepada Allah, tidak ada istilah rasa dengki, tidak ada istilah rasa iri hati. Tapi karena dia berdakwah dan kepada dirinya sendiri, maka dikala ada orang lain yang berdakwah, maka seolah-olah bisa mengurangi kebutuhan pribadinya.